Haji bukan lagi sekadar perjalanan ibadah. Hari ini, haji adalah operasi logistik terbesar di dunia. Bayangkan, jutaan manusia bergerak bersamaan, di tempat yang sama, dalam waktu yang sama. Satu kesalahan kecil saja bisa berujung fatal. Lalu pertanyaannya, seberapa siap Arab Saudi menghadapi Haji 2026? Apakah fasilitasnya benar-benar cukup? Apakah keamanan makin ketat? Atau justru jamaah akan menghadapi tantangan baru yang lebih rumit? Di video ini, kita tidak bicara asumsi. Kita bahas berdasarkan data, fakta, dan pembangunan nyata di lapangan. Arab Saudi tidak lagi memandang haji sebagai agenda tahunan biasa. Kini, haji diperlakukan seperti proyek manajemen masa terbesar di dunia, yang dirancang dengan perhitungan super detail. Untuk tahun 2026, pemerintah Saudi menargetkan kehadiran 2,5 hingga 2,7 juta jamaah haji dari seluruh dunia. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bagian dari peta jalan besar bernama Saudi Vision 2030. Sebuah program transformasi nasional yang ingin menjadikan Mekah dan Madinah sebagai pusat layanan ibadah modern, efisien, dan berstandar global. Target jangka panjangnya bahkan lebih ambisius. Pada 2030 nanti, Saudi ingin mampu melayani hingga 5 juta jamaah haji dan 30 juta jamaah umroh per tahun. Artinya, peningkatan kapasitas hari ini bukan kebetulan. Semua pembangunan, mulai dari perluasan masjid, transportasi pintar, hingga sistem digital, disiapkan untuk ledakan jamaah di masa depan. Haji pun berubah wajah. Bukan lagi sekadar kerumunan besar, tetapi dikelola seperti kota pintar raksasa. Pertanyaannya, apakah transformasi besar ini benar-benar siap menampung jutaan tamu Allah tanpa mengurangi kenyamanan dan keselamatan mereka? Kabar baik datang untuk Indonesia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Indonesia kembali menjadi negara dengan kuota haji terbesar di dunia. Tahun 2026 ini, pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota dasar sekitar 221.000 jamaah untuk Indonesia. Angka ini bahkan masih berpotensi bertambah. Pemerintah sedang mengupayakan bonus kuota sekitar 20.000 orang, sehingga totalnya bisa mencapai kurang lebih 241.000 jamaah. Sekilas ini terdengar sangat menggembirakan. Daftar tunggu bisa sedikit berkurang, lebih banyak masyarakat berkesempatan berangkat ke Tanah Suci. Namun di balik kabar baik tersebut, ada tantangan besar yang sering luput dibahas. Setiap tambahan 1.000 jamaah berarti tambahan pesawat, tambahan bus, tambahan catering, tambahan petugas, hingga tambahan kamar hotel. Jika manajemen tidak rapi, justru berpotensi menimbulkan keterlambatan, antrean panjang, bahkan kekacauan layanan di lapangan. Artinya, penambahan kuota bukan hanya soal angka keberangkatan. Ini soal kesiapan sistem. Karena semakin besar jumlah jamaah, semakin besar pula tanggung jawab pengelolaan agar ibadah tetap nyaman, aman, dan tertib. Perubahan paling nyata di Haji 2026 terlihat jelas di kawasan Mina, lokasi yang selama puluhan tahun dikenal sebagai titik paling padat dan paling melelahkan bagi jamaah. Jika dulu Mina identik dengan tenda berdesakan, panas menyengat, dan jarak fasilitas yang jauh, kini wajahnya mulai berubah total. Arab Saudi melakukan rekayasa besar-besaran dengan meratakan perbukitan batu dan mengubahnya menjadi area hunian baru. Tenda-tenda kini dibuat bertingkat sehingga kapasitas meningkat tanpa membuat jamaah saling berhimpitan. Setiap blok juga dilengkapi sanitasi terintegrasi, jadi jamaah tak perlu berjalan jauh hanya untuk ke toilet. Tak hanya itu, jalur pejalan kaki dipasangi kanopi raksasa, sistem pendingin udara, dan kipas pengembun otomatis untuk menekan risiko dehidrasi dan heat stroke. Bahkan tersedia terowongan modern langsung menuju jamarat, yang mampu mengalirkan ratusan ribu orang per jam. Semua ini dirancang bukan sekadar kenyamanan, tapi untuk satu tujuan utama, mencegah kepadatan ekstrim dan menjaga keselamatan jutaan jamaah. Selain infrastruktur fisik, Arab Saudi juga melakukan lonjakan besar pada kualitas layanan harian jamaah. Tahun 2026, standar pelayanan tidak lagi sekadar cukup, tetapi sudah diarahkan ke level premium dan merata untuk semua.
Di sektor kesehatan, disiapkan 18 rumah sakit besar yang tersebar di Mekah, Madinah, Arafah, dan Mina, didukung ratusan pos medis di setiap jalur utama. Artinya, bantuan pertama bisa dijangkau hanya dalam hitungan menit. Bahkan tersedia ambulans udara dan helikopter evakuasi darurat untuk kasus kritis. Khusus jemaah Indonesia, klinik kesehatan haji juga diperkuat kapasitasnya. Dari sisi akomodasi, hotel-hotel kini lebih modern, akses transportasi lebih dekat, dan tenda Mina memakai material penahan panas agar jemaah bisa beristirahat lebih nyaman. Transportasi pun ditingkatkan dengan bus listrik ramah lansia dan sistem jadwal digital yang lebih tertib. Ditambah catering bernutrisi tinggi, semua ini dirancang untuk mengurangi kelelahan fisik, sehingga energi jemaah benar-benar fokus pada ibadah, bukan lagi sibuk mengurus kebutuhan dasar. Bagian paling krusial dalam penyelenggaraan haji sebenarnya bukan hanya soal tenda, hotel, atau makanan, tapi soal keselamatan jiwa jutaan manusia yang bergerak bersamaan di ruang terbatas. Tahun 2026, Arab Saudi mengubah total pendekatan keamanannya, bukan lagi sekedar petugas berjaga di sudut jalan. Sekarang semuanya berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Lebih dari 100.000 personel gabungan militer, polisi, dan pertahanan sipil disiagakan. Namun kekuatan utama justru ada pada teknologi. Tersebar lebih dari 15.000 kamera pintar beresolusi tinggi yang mampu membaca kepadatan secara real-time. Jika satu jalur mulai terlalu padat, sistem otomatis memberi peringatan, lalu arus langsung dialihkan sebelum terjadi desakan berbahaya. Petugas juga dibekali smart helmet, body cam, hingga pemindai wajah untuk mendeteksi jemaah tanpa izin. Artinya, haji ilegal hampir mustahil lolos. Langkah ini mungkin terasa sangat ketat, namun inilah harga dari keselamatan. Karena di tengah jutaan manusia, satu celah kecil saja bisa berubah menjadi tragedi besar. Kalau kita melihat seluruh persiapan ini secara jujur dan objektif, satu hal menjadi jelas. Arab Saudi tidak lagi mengelola haji dengan cara lama. Mereka berinvestasi besar-besaran, membangun infrastruktur modern, menghadirkan teknologi canggih, serta meningkatkan layanan kesehatan, transportasi, hingga keamanan berbasis kecerdasan buatan. Semua itu menunjukkan keseriusan agar ibadah haji berjalan lebih aman, tertib, dan manusiawi. Namun di sisi lain, kita juga harus sadar, fasilitas secanggih apapun tidak akan cukup jika jemaahnya sendiri tidak siap. Sistem sudah pintar, jalur sudah luas, layanan sudah cepat, tapi kalau fisik lemah, mental tidak kuat, dan manasik kurang paham, ibadah tetap akan terasa berat. Artinya, keberhasilan haji bukan hanya tanggung jawab pemerintah Saudi, tapi juga tanggung jawab kita sebagai jemaah. Persiapan kesehatan, disiplin aturan, serta pemahaman tata cara ibadah sama pentingnya dengan fasilitas yang disediakan. Karena pada akhirnya, haji bukan soal kenyamanan semata, melainkan tentang kesabaran dan keikhlasan. Menurut Anda, fasilitas mana yang paling membantu? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar selalu update informasi haji terbaru.